dari 75 yang telah diseleksi. Sehingga sebenarnya yang paling berpeluang untuk masuk ke 3 besar adalah Putri, bukan Kathleen. Kathleen berada di urutan ke-7. Oke. Putri dari Makassar juga ya, Pak? Dari Makassar. Dari Makassar. Yang atas nama Keisha Ratu Utami dari Jeneponto, Pak? Dia berada di urutan ke-3. Secara ranking. Dan sudah terpilih dari salah satu dari 3 pasang? Sudah terpilih. Baik. Pak Busanul, jika nanti terbukti ada panitia yang melanggar SOP atau bermain di penilaian kepribadian atau pendalaman tes kepribadian sehingga menggeser ranking peserta, apa sanksi yang siap dijatuhkan, Pak? Ya, kita lihat seperti apa pelanggarannya. Kalau betul panitia, ya tentu karena panitia ini terdiri dari beberapa unsur, ya kami lihat kalau misalnya yang terlibat dari kami, tentu punishment secara maksimal sesuai dengan peraturan disiplin ASN itu kita berlakukan. Namun kalau yang terlibat dari TNI Polri, tentu ada prosedur-prosedur yang harusnya ditetapkan sesuai dengan pelanggaran disiplin dimaksud. Tapi sekali lagi kami yakinkan bahwa tidak ada kegeliran itu dan kami bisa mempertanggungjawabkan itu tentu dengan persuratan administrasi yang resmi sehingga bisa menjadi momentum kami untuk menyikapi hal tersebut secara administrasi. Baik, sudah Anda yakinkan bahwa semua sesuai prosedural, sesuai SOP, sehingga Anda yakinkan bahwa tidak ada orang yang dalam tanda kutip bermain dalam pergeseran ranking. Apakah juga bisa dipastikan bahwa tidak akan ada pengulangan atau mengoreksi hasil seleksi, Pak, yang sudah terjadi di tengah polemik ini? Kalau dari kami ya memastikan itu, tetapi sekali lagi ketika ini dilaporkan secara prosedural, secara resmi, tentu ada langkah-langkah. Dan kalau kami di provinsi tentu yang lebih di atas kan ada BPIP pusat. Ya BPIP pusat lah yang akan berwenang melihat seperti apa. Kalau BPIP pusat menganggap bahwa perlu dilakukan penelusuran, perlu dilakukan seleksi selanjutnya, ya tentu kami terbuka. Tapi sekali lagi kami meminta berharap ada persyaratan resmi, tidak liar di media sosial, sehingga kita bisa lakukan hal-hal administratif yang tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, artinya ketika BPIB meminta Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan seleksi ulang atau pemilihan ulang, itu akan dilakukan. Dan ketika PPI misalnya dukungan dari masyarakat Sulawesi Selatan sendiri meminta transparansi, keterbukaan bagaimana hasil seleksi tahap demi tahap itu dibuka ke publik, itu juga Anda akan lakukan, Anda akan akomodir? Pasti kami akomodir. Baik. Kita sambil melihat grafis berikut ini, Pak Busanul, ada beberapa kasus serupa di provinsi lain, tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan. Jadi miss seperti ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan, ini kita ambil data 3 tahun terakhir saja. Di Sulawesi Tenggara pada 2023 itu dugaan kasusnya ada pergantian nama di akhir-akhir fase atau tahap tes, begitu tes seleksi. Dugaan ada orang dalam yang bermain. Kemudian di Kepulauan Bangka Belitung di tahun yang sama ada di Maluku Utara. Kemudian juga 2024 di Sulawesi Barat dan 2026 di Asahan Sumatera Utara ada indikasi kecurangan sistematis di level daerah. Kalau melihat pola ini, Pak, kita melihat polanya hampir sama ya, Pak. Tiba-tiba ada perubahan mendadak, ada nama yang sudah lolos tiba-tiba diganti, kemudian juga ada dugaan titipan dan maladministrasi. Dengan pola berulang seperti ini, Pak Busanul, apa dasarnya menganggap atau Anda melihat kasus ini kan tidak hanya lagi terjadi lokal? Tanda bahwa sistem seleksi nasionalnya sendiri yang bermasalah. Apa catatan Anda untuk ke BPIP, Pak? Ya, saya kira secara prosedural, BPIP, teman-teman BPIP telah mengeluarkan surat edaran terkait Juknis. Dan pada prinsipnya, kita juga sudah melaksanakan sesuai dengan Juknis. Tapi sekali lagi, tentu karena ada yang terpilih dan tidak terpilih, menimbulkan berbagai macam persepsi, sehingga kami berharap persepsi yang dianggap keliru itu dilaporkan secara resmi, jangan mengambang di luar, sehingga kita bisa membuktikan apakah yang disangkakan itu betul atau tidak. Yang ada sekarang kami dihakimi di media sosial tanpa ada momentum untuk membuktikan itu. Secara administrasi, ya kemarin rilis Direktur Paskibraka BPIP telah menyampaikan secara rilis bahwa mengakui bahwa pelaksanaan seleksi di Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah terlaksana secara objektif dan transparan. Ya, sehingga kalaupun itu masih dianggap
belum cukup oleh teman-teman PPI dan Kesbangpol Kota Makassar, ya kami berharap bersurat secara resmi lah supaya kita bisa melaksanakan proses-proses administrasi yang tentu berkesesuaian dengan aturan. Baik, selama polemik ini bergulir, Pak Bustanul, apakah ada ruang dialog resmi yang dibuka oleh Kesbangpol untuk mendengar langsung bagaimana versi peserta misalnya, versi orang tua, termasuk dengan teman-teman dari PPI, atau pemerintah atau Kesbangpol sebenarnya lebih banyak berkomunikasi lewat konvers saja misalnya? Ya, jadi di hari Senin kemarin, Pak Gubernur langsung memimpin pertemuan dimaksud. Kita undang Kesbangpol Kota Makassar, kita undang PPI Kota Makassar, kita undang 3 putri perwakilan Kota Makassar untuk hadir bersama-sama. Pak Gubernur menyampaikan dan memediasi apa yang menjadi keluhan teman-teman dari Kota Makassar, dan kami jawab, dan alhamdulillah berjalan terlaksana dengan baik. Sehingga kami berharap ini liarnya ini karena di netizen, bukan pada level PPI. Kalaupun apa yang menjadi jawaban kami kemarin dalam pertemuan dimaksud merasa kurang, ya sekali lagi kami sampaikan bahwa jangan berkor-kor di media, cukup kita lakukan proses-proses secara prosedural, secara bersurat resmi, sehingga kita bisa mengakhiri ini dengan keputusan-keputusan atau proses-proses dalam menilai apakah proses kemarin itu memang bermasalah atau tidak. Artinya belum ada pertemuan langsung dengan peserta, dengan orang tua ataupun teman-teman PPI ya, Pak? Sudah ada, Mbak. Makanya di Senin kemarin langsung dipimpin oleh Pak Gubernur, adik-adik Paskibraka yang 3 ini diundang langsung ke rumah jabatan gubernur. Kami dari Kesbangpol Provinsi, yang diundang juga Kesbangpol Kota Makassar, yang diundang juga PPI Kota Makassar, hadir bersama-sama. Dan kami telah menyampaikan apa yang menjadi sanggahan oleh teman-teman PPI, kami telah menjawab itu, dan alhamdulillah berjalan secara baik. Melihat dari grafis yang tadi sudah kita tampilkan, Pak, carut marut dari rekrutmen atau pemberangkatan teman-teman Paskibra nasional dari beberapa provinsi yang tadi kita tampilkan selama 3 tahun terakhir ini, apakah Anda melihat atau mengakui sebenarnya ada masalah serius, Pak, di tata kelola seleksi? Saya kira saya baru di Kesbangpol, Mbak. Ini kami di bulan 11 kemarin. Secara prosedural itu sudah dilakukan aturan-aturan yang mengikat dalam perekrutan seleksi ini, sehingga transparansi dan lain-lain itu sudah termuat di dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh BPP, sehingga menutup ruang-ruang untuk bisa melakukan hal-hal negatif yang tidak berkesesuaian. Saya berharap dari surat edaran yang menjadi juknis pemilihan Paskibraka ini itu dilakukan secara maksimal, dan saya yakinkan bahwa ketika kita mengikuti juknis dimaksud, ya tentu tidak ada hal-hal yang negatif yang tentu berdampak lain dalam pemilihan seleksi dimaksud. Baik, terakhir Pak Bustanul, sekaligus closing statement, Pak, apa yang ingin Anda sampaikan jika para orang tua peserta dan para peserta Paskibra sendiri, termasuk yang 3 nama 3 pasang tadi sudah disetor ke nasional begitu, ke pusat, apa yang ingin Anda sampaikan? Ada perasaan tidak tenang juga bagi orang tua yang saat ini anak-anaknya sudah terdaftar, tapi kemungkinan besar ada kemungkinan bahwa mereka akan dicoret satu saat nanti. Silakan, Pak Bustanul. Iya, baik. Untuk para orang tua, ya saya kira persoalan ini kita dudukkan bersama dengan baik. Jangan menganggap apa yang viral di media sosial itulah yang terjadi. Ya, kami pastikan bahwa pelaksanaan seleksi tersebut terlaksana dengan transparan dan objektif, sehingga pemilihan 3 besar itu kami yakini itu sesuai dengan ketentuan. Bagi yang tidak lulus, ya tentu menjadi catatan bahwa ada unsur-unsur atau hal-hal lain, baik dari nilai PBB, Samapta, kesehatan, yang tentu dari pelaksanaan seleksi dimaksud, akumulasi nilainya tidak berkesesuaian untuk dikirim ke pusat. Sehingga kami berharap masyarakat tidak cepat melihat ini tanpa mendalami lebih jauh terkait seperti apa persoalannya, dan kami berharap ini bisa selesai. Ya, saya selalu sampaikan, terlalu bodoh kami di pemerintah Provinsi Selatan karena hanya Paskibraka kami harus menggugurkan seseorang karena bahasa daerah dan etnis dimaksud. Baik. Termasuk jaminan ya Pak, ketika diminta untuk audit independen terhadap proses yang baru saja berjalan, itu tetap akan dilakukan ya Pak, demi asas transparansi.
Pasti Mbak, kami Baik. yakin itu. Kami memastikan akan menindaklanjuti seperti apa yang diarahkan nantinya. Baik, baik, baik. Terima kasih Kepala Kesbangpol Sulawesi Selatan Pak Bustanul Arifin telah memberikan klarifikasinya di NTV Prime hari ini. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mbak. Pemirsa, transparansi dan keadilan adalah ruh utama dalam menjaring pemuda dan pemudi terbaik bangsa. Saat ruang seleksi untuk mengabdi pada negara justru dinodai ketidakjelasan aturan, motivasi generasi muda dipertaruhkan. Kita semua berharap evaluasi total dilakukan agar kejadian serupa tidak lagi terulang di masa depan. NTV Prime kembali dengan informasi lainnya. Usai jeda tetaplah bersama kami.